Surga, segala puji, segala syukur kami senantiasa panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena cinta kasih-Mu senantiasa berada bersama-sama dengan kami. Engkau senantiasa mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan dari masing-masing kami. Demikian pun juga dengan saat ini Engkau akan kembali bertutur kepada kami. Engkau akan kembali berkata-kata kepada kami. Engkau mau menasihati kami. Engkau mau memberikan petuah-petuah kepada kami. Dan semua itu Engkau lakukan ya Allah, karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak ingin kami berada pada jalan yang tidak benar. Bapa dalam surga, oleh karena itu kami mohon, bukalah hati kami, bukalah telinga kami, bukalah pikiran kami, agar apa yang Engkau akan sampaikan kepada kami, boleh kami memahaminya dengan sebaik-baiknya. Bahkan dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda ini, di dalam dirinya tidak ada kelebihan apapun, bahkan banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Namun Engkau telah berkenan memberikan kepercayaan kepadanya untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau berkenan untuk mengurapinya, agar apapun yang Ia sampaikan kepada kami, semuanya hanya berasal dari diri-Mu saja. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Bagian ini merupakan bagian yang juga sering kali kita baca, bahkan bagian ini merupakan bagian yang juga sering kali kita renungkan. Orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, lalu pergi meninggalkannya setelah setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikan kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini,
aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara sekalian, itulah firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus, saat ini Gereja Kristen Pasundan akan memasuki usia yang ke-91 tahun. Dan kemudian 9 tahun berikutnya kita akan segera memperingati Gereja Kristen Pasundan yang ke-100 tahun. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus, apa yang sudah diperbuat oleh kita Gereja Kristen Pasundan sepanjang waktu itu. Dan memang saudara-saudara sekalian sekarang ini sedang dikerjakan oleh kelompok kerja untuk melihat sudah seberapa banyak pelayanan atau pekabaran Injil yang dilakukan oleh Gereja Kristen Pasundan. Namun saudara-saudara sekalian, pada saat saya ditabiskan menjadi pendeta, jemaat-jemaat GKP itu baru sejumlah 28 jemaat saja. Tetapi sekarang ini sudah tumbuh dan berkembang menjadi 50 atau 60 jemaat. Apakah ini merupakan betul-betul hasil dari pekabaran Injil? Apakah pertumbuhan ini merupakan hasil dari pewartaan pekabaran Injil? Namun saudara-saudara sekalian, kalau diperhatikan dengan sungguh-sungguh, memang kita bertumbuh dan berkembang itu karena sebagian besar banyak para pendatang. Dan jemaat-jemaat yang bertumbuh itu adalah jemaat-jemaat yang berasal di daerah perumahan-perumahan tertentu. Tapi kalau di daerah Cinyenang, pernah ada yang dengar daerah ini? Itu di daerah Banjar, pos kebaktiannya Tasikmalaya. Sekarang hanya tinggal beberapa orang saja. Ya, dan kalau beberapa orang ini barangkali dipanggil pulang oleh sang pemilik kehidupan, berarti pos kebaktian Cinyenang akan segera tutup. Demikian pun juga dengan pos kebaktian Pamarican. Ada yang pernah dengar pos kebaktian Pamarican? Ya, kalau Abah Binar pasti ngerti itu, ya. Pangandaran juga demikian. Ya. Tapi kalau di daerah-daerah Bekasi, perumahan-perumahan, itu jemaat bisa bertumbuhan dan bermunculan. Ya. Pos kebaktian Bekasi itu Cimuning, Seroja, atau mana lagi. Itu tumbuh menjadi jemaat. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh kita sebagai orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini? Dan memang saudara-saudara sekalian, walaupun dari aspek jumlah barangkali kita ya tidak tumbuh secara signifikan, tapi melalui badan-badan pelayanan kita, itu banyak orang yang sudah mendengarkan Injil melalui persekolahan-persekolahan kita misalnya. Orang mendengarkan Injil di rumah sakit yang kita miliki. Pak Pendeta, saya mendengarkan
Injil pertama itu saya bersekolah di sekolah Bapak. Yang sekarang sekolahnya sudah tidak ada lagi. Ya, yang sangat disayangkan. Kita seringkali kalah bersaing dengan teman-teman yang lain. Biar bagaimanapun persekolahan-persekolahan Kristen yang ada di Bandung atau di Jawa bagian barat ini, itu seringkali kita yang memulainya. Para sending yang memulainya. Karena mereka sadar ketika menyampaikan firman Tuhan itu harus dengan sikap dan perbuatan. Nah ini. Dan zaman sekarang ini Bapak Ibu ya pekabaran Injil kan tidak verbalistik begini, tetapi juga dengan perilaku, dengan perbuatan. Memperlihatkan karakter Kristus, memperlihatkan tabiat-tabiat Kristus, memperlihatkan watak yang punya belas kasihan. Nah ini. Ya. Orang Samaria itu seringkali diberi label tidak baik oleh kelompok Yahudi. Padahal orang Samaria ini berasal dari Israel Utara. Mereka pun juga punya Taurat, walaupun Taurat yang mereka pegang berbeda dengan Taurat yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka juga termasuk orang yang pandai berbicara, pandai bergaul. Namun orang-orang Israel Utara ini dituduh ya, seringkali mengawini, menikahi orang-orang yang berasal dari kelompok mereka. Jadi kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, kalau Israel berperang kan begitu. Hancurkan, musnahkan, bakar habis semuanya. Kalian tidak boleh menikah dengan bangsa yang bukan dari suku Yahudi. Nah Samaria ini dianggap sebagai kelompok orang yang ya berasimilasi atau bergaul atau menikahi kelompok lain. Sehingga seringkali tidak dianggap sebelah mata oleh orang Yahudi. Dan dengan Yesus pun, orang Samaria ini dalam tanda kutip tidak suka juga dengan Yesus. Makanya pembacaan minggu yang lalu ketika Yesus mau masuk ke satu desa yang ada orang Samarianya di situ, kemudian Yesus mendapatkan penolakan. Dan para murid mengatakan, Tuhan, apakah perlu saya bakar orang-orang ini? Kalau bahasa sekarang barangkali, Tuhan, apa perlu kami geruduk orang-orang ini, gitu kan? Atau apakah perlu kami persekusi ya seperti yang baru-baru ini yang viral ya, dipersekusi. Tapi Tuhan Yesus kan orang yang sangat toleran. Tuhan Yesus kan orang yang sangat mau mengerti tentang keadaan orang lain. Yesus kan sangat terbuka dengan perbedaan-perbedaan itu. Kemudian ketika para murid mengusulkan itu, Yesus katakan jangan, tidak perlu, biarkan. Yuk kita cari tempat yang lain. Sebab biar bagaimanapun kelompok Samaria ini, kalau ngomong soal Mesias berarti ngomong sosok yang datang itu harus merupakan sosok yang hebat, yang luar biasa, yang gagah, yang kuat, yang tangguh. Gitu. Tidak boleh kemudian naik keledai, tidak boleh. Harus naik kuda tunggangan yang kuat, yang gagah. Bisa diimajinasikan kalau kita melihat Pangeran Diponegoro naik kuda barangkali ya, seperti itu. Ada kerisnya, ada jubahnya, gitu kan, gagah. Orang Samaria tidak mengakui Yesus, walaupun para murid sudah mengakui itu. Engkau adalah Mesias, Petrus, engkau adalah Mesias.
Tapi saudara-saudara sekalian di bacaan ini, Yesus ingin memberikan sesuatu penjelasan kepada kelompok Yahudi ini. Atau barangkali apa yang diajarkan oleh Yesus pada saat itu merupakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh kelompok Yahudi itu, oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, sangat berbeda. Ya. Bisa dikatakan mungkin sekte baru, bisa dikatakan mungkin aliran baru, tapi mereka tidak mau gegabah memperlakukan Yesus. Pada saat itu pengaruh Yesus sudah mulai menyebar, mulai kuat. Jadi orang Yahudi mau mencobai Yesus. Ahli Taurat mencobai Yesus, diuji. Ya. Soal memperoleh hidup yang kekal. Seperti apa sih hidup yang kekal menurut versi Kristus, katakanlah demikian. Kemudian Yesus katakan, apa sih yang tertulis dalam hukum Taurat? Kemudian orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hafal rupanya mereka. Ya. Kita kalau ngomong kitab suci hafal. Ya. Dari mulai sekolah minggu hafal. Diajari cerita-cerita kitab suci. Para pendeta komodohi pasti hafal. Ya. Gitu ya. Cuman implementasinya yang sering kali suka jadi susah gitu. Dan ini juga dijelaskan berikutnya. Si ahli Taurat ini mau tidak mau kalah. Kemudian lalu siapakah sesama kaum manusia? Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko jatuh ke tangan penyamun. Penyamun seperti apa sih? Kalau penyamunnya orang Sunda, barangkali dia bawa bedog berenanya, kalau atau pakai talegos gitu, ya, pangsi merenan. Kemudian wajah serem. Orang Sunda yang zaman kesini barangkali penuh tato badannya barangkali ya. Tapi tato sekarang pada seni, caranya. Mungkin itu penyamun gambarannya. Ya. Tapi rupanya di gereja ada penyamun enggak sih? Hah? Di gereja ada penyamun enggak sih? Hah? Ada enggak? Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa ditangkap polisi. Ya. Karena menggelapkan sejumlah dana. Ya pupuh atau penyamun anu mawa bedog anu beungeutna serem pupuh atuh meureunna. Ieu memakai baju jika saya jika kieu make stola. Ngul poe ka gereja. Jadi penyamun. Di kita ada enggak penyamun? Kalau para sending bikin sekolah, beli tanah dan sebagainya, itu bukan karena mereka kaya. Setiap sen, setiap rupiah mereka kumpulkan dari jemaat-jemaatnya. Untuk membantu pekabaran Injil di tempat kita di sini.
Bahkan Mr. Anting tidak bisa kembali ke Tanah Pasundan ini karena kehabisan dana di sana. Udah masuk ke lembaga yang namanya gereja kerasulan itu. Dan Mr. Anting kemudian menjadi rasul. Penyamun. Injil mengelotok. Aktivis kok. Ini penyamun. Yang babak belur bukan 1-2 orang kalau penyamun yang seperti itu. Banyak orang. Dan kalau lihat di televisi Bapak Ibu, yang sudah aju pakai oranye itu, masih senyum-senyum di foto wartawan. Serem ya? Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Penyamun, korban babak belur, ada orang Lewi lewat, aduh saja. Nanti urusan jadi panjang. Ada para imam lewat, aduh saja. Tapi kemudian kelompok Samaria ini yang membantu dan menolong. Meminyakinya, diubaran, diusapan, lukanya dibersihkan, dibawa, dinaikkan ke keledai tunggangannya, dibawa ke penginapan, dia jalan kaki, orang yang kena rampok itu, dibawa ke hotel. Orang hotel pangubaran kenya. Nih 2 dinar. Lamun leuwih tieu ke kuring digantian, kuring rek balik deui ka dieu. Belas kasihan. Belas kasihan. Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudara sekalian, salah satu yang bisa mengungkapkan tentang kesegambaran kita dengan Allah. Kita kan ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yaitu soal belas kasihan, soal cinta kasih ini. Ya, sekarang kita mau perjamuan kudus Bapak Ibu. Mungkin satu lagi deh. Beberapa waktu yang lalu GKP Gunung Putri itu memperingati hari pekebaran Injil masuk atau Injil masuk ke Gunung Putri. Semua marga-marga yang berasal dari Gunung Putri itu diundang dalam minggu-minggu tertentu. Minggu ini keluarga Jalimun, minggu ini keluarga Daud, minggu ini keluarga Kayin dan Jiun, dan yang berkhotbah adalah mereka-mereka yang berasal dari klan-klan ini. Jadi mereka mau mieling, oh iya nya, kanya Gusti teh ka Gunung Putri teh jiga kieu. Demikian pun juga dengan Cikembar sudah sampai 132 tahun. Kalau Bandung berapa? Kalau Bandung barangkali karena urban mungkin ya. Pendatang-pendatang dari daerah-daerah itu, dari Cideres, dari Gunung Putri, dari Palalango dan seterusnya. Jadi barangkali baik sekarang Jemaat mulai mentradisikan, memperingati ulang tahunnya. Garut baru-baru ini ke 100 berapa? 125. Bagaimana Injil diperingati? Bagaimana cinta kasih Tuhan diperingati? Ya, sakramen perjamuan kudus. Ini dilakukan oleh Yesus karena di dalam diri Yesus ada karakter belas kasihan. Ya. Dan dia tidak menghindar dari konsekuensi sebagai seorang yang mau menceritakan tentang Tuhannya. Ya. Selama sampai hari inilah beberapa kali harus mengurusi
gereja-gereja yang dipersekusi ya. Baru-baru ini juga ikut ambil bagian dalam menangani yang di mana Tangkil itu. Bagaimana menciptakan kedamaian, bagaimana menciptakan kerukunan, dan tidak mudah. Kadang-kadang, oh kieu nya mikul salib teh. Oh kieu nya berat. Ieu pundak itu rasanya seperti mau patah. Tapi ketika ada problema yang menimpa paling berat, geus we ieu baju ieu digantung. Maneh teh lain jelema biasa. Manya kudu eleh kudu kitu. Kristus seperti itu. Korbankan dirinya. Ngahampura ya. Tojos dipoyokan mahkota duri. Ampuni mereka Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni lagi. Dia cenah keur ngagantian rusak kamari. Nya ditampi ku simkuring, tapi ku simkuring dipersembahkan deui. Karakter Kristen kan begitu Bapak Ibu. Tidak tampar pipi kiri, berikan yang kanan itu benar gitu. Jadi itulah ya, belas kasihan. Pergilah dan perbuatlah demikian. Belas kasihan. Tempokeun dan simkuring teh murid Gusti Yesus. Amin.